Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ketemu lagi nih kita. Kami kelompok 1 kelas C dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sebelum aku kasih tahu kegiatan kali ini, aku punya pantun nih. Dengerin ya. Aslinya hutan, daunnya lebat, udaranya segar, membawa semangat. Kuliah lapangan penuh hikmat, semoga ilmu makin bermanfaat. Nah, sekarang teman-teman tahu dong kegiatan kali ini ngapain? Hari ini kami akan kuliah lapangan lagi nih. Tapi kali ini kita nggak jauh-jauh kok, masih di Tanjung Pinang, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat atau DP3APM yang lokasinya itu di kilometer 5 Tanjung Pinang. Nah, kuliah lapangan kali ini kami bakal mewawancarai beberapa penanggung jawab yang ada di DP3APM ini. Dan temanya itu terkait perlindungan anak dan perempuan oleh DP3APM. Ya udah, langsung aja yuk lihat kegiatan kami di DP3APM dari awal sampai akhir. Go go go! Nah, sekarang kami akan melakukan sesi wawancara yang pertama bersama Bu Zakiyah SH. Beliau ini merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Tanjung Pinang. Jadi, ayo lihat cuplikan wawancara kami bersama Bu Zakiyah. Check it out! Kalau untuk pengaruh yang poin nomor 13 Bu, untuk sejauh mana pengaruh pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai DP3PM ini terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak Kota Tanjung Pinang bagaimana? Pengaruh pelatihan Sejauh mana gitu? Jadi sebenarnya sekarang yang sering dilakukan pelatihan dan bintek ya, sebenarnya itu memang di PTDPPA karena kita ini tenaga pelayanan. Jadi ada namanya pelatihan manajemen kasus, itu wajib kan, karena mengasesmen awal kita harus tahu manajemen kasus seperti apa, itu wajib punya sertifikat manajemen kasus. Terus first aid psikologikal, penanganan pertama terhadap korban yang datang juga seperti itu. Terus apa lagi ya, saya lupa, banyak sih sebenarnya. Jadi memang namanya pemerintah pusat itu memang memberikan kita anggaran untuk terus-menerus melakukan pelatihan terhadap petugas pelayanan. Jadi ya itu memang bakal ini sih, maksudnya tuh pengaruh sekali. Namanya petugas pelayanan tidak mengikuti manajemen kasus, itu kan dia sembarangan. Karena kan mereka kan bukan dari konselor, kecuali tamatan psikologi otomatis konselor. Mereka kan ada yang SMA, ada yang sarjana sosial, ada yang sarjana ekonomi, seperti itu. Jadi makanya harus ada manajemen kasusnya ada. Menghadapi pertama kali korban itu seperti apa, pertanyaannya seperti apa, pertanyaan apa yang tidak diperbolehkan, seperti itu ada semua. Dan yang pasti pertanyaan tidak diperbolehkan itu akan menyinggung korban. Jadi apa-apa, jadi semua harus apa? Semua diajar dan diatur, kode etik dan sebagainya. Pelatihan kode etik juga ada. Jadi semuanya. Oke, misalnya tuh kita kan DP3APM ini kan ada perlindungan anak. Sebetulnya tuh kendalanya tuh apa aja sih Bu? Kendala perlindungan anak, maksudnya anak-anak yang mengalami kekerasan. Iya. Kalau anak-anak yang mengalami kekerasan itu kan kekerasan yang kita tanganin itu banyak sebenarnya kan. AMPK, anak membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak-anak korban terorisme, anak-anak korban bencana. Tapi kita tidak otomatis di sini semua. Yang namanya koordinasi kan ada yang di BPD, ada yang di Kesbang, mungkin ada BNN seperti itu kan, karena anak-anak korban narkoba. Jadi yang saat ini yang pasti penanganan di sini itu adalah anak-anak korban kekerasan seksual
fisik, psikis, penelantaran, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, termasuk ABH, anak-anak yang berhadapan hukum pelaku. Itu kita lakukan penanganan. Terus tadi apa pertanyaannya? Kendalanya ya. Kendalanya itu sebenarnya banyak. Orang tua yang tidak mau melapor, orang tua yang tidak mau bekerja sama, itu yang jadi masalah di kita. Orang tua yang tidak melapor itu banyak. Misalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat, ayah tiri, ayah kandung, kakek tiri, kakak kandung, sepupu. Nah, itu kan keluarga terdekat yang sebenarnya mereka juga tidak mau orang-orang ini berhadapan dengan hukum. Otomatis mereka nggak susah melakukan pelaporan. Tapi banyak yang melakukan pelaporan, kan ada juga kan di berita ayah kandung, ayah tiri, ada lagi marak-marak. lagi marah. Tapi juga ada orang tua yang nggak mau Karena keluarga. ada keluarga yang pertama, yang kedua ada ayah itu adalah tulang punggung keluarga. Oh ya. Iya. Ya benar. Iya. Padahal dia tidak tahu dampak ke depannya seperti apa, trauma Buat peradaban seperti anaknya apa. tuh. Iya. Tapi yang dipikir sekarang kan memang ya kita nggak boleh juga bilang perempuan harus bekerja, enggak. Tapi perempuan harus kuat secara ekonomi itu aja, gitu. Karena kita nggak boleh juga kita katakan perempuan tidak bergantung dengan laki-laki, nggak boleh. Ya, tetap yang kita harus barengan suami dan istri. Tapi ketika ada masalah seperti ini kita memang harus kuat. Ya supaya itu, maupun itu suami maupun itu ayah kandung dia gitu kan, ya dia harus melaporkan ini gitu. Karena masa depan anak tuh bukan di hari ini, ke depan. Saat ini anak nggak trauma, ke depan anaknya trauma, gitu. Dia bisa jadi pelaku, dia bisa jadi sama-sama nanti dia penyuka sesama jenis. Jadi dampaknya itu yang ini. Tapi orang tuanya mikirnya sekarang, udah kita jelaskan dan sebagainya, tapi tetap nggak mau. Seandainya misalnya bilang ada tadi sama nih pertanyaan sama anak tadi. Seandainya orang lain melapor boleh melapor, tetapi yang harus kita sulit mendapat keterangan. Iya. Nah, karena yang harus dipertanyaan pertama itu adalah saksi korban, yaitu korbannya. Kalau orang tuanya nggak melapor, kan nggak mungkin kita paksa korbannya untuk ngomong. Nah, itu. Jadi teorinya ini, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak banyak sih, ada. Tapi kami rasa itu memang kendala. Gimana guys? Bermanfaat banget kan kuliah lapangan ini? Kita jadi tahu nih gimana kualitas tenaga kerja di DP3 APM, penanganan kasusnya, dan kendalanya. Eits, kita bukan sampai sini aja loh. Next, kami bakal lakuin sesi wawancara kedua bersama Kepala Bidang Perlindungan Anak, yaitu Ibu Rifa Harfiani SOS, dan Sekretaris DP3 APM, Ibu Sulika SAG. Let's go! Nah, pada sesi wawancara kali ini, kami akan membahas terkait bagaimana sih DP3 APM ini, lebih ke birokrasinya gitu. Jadi, yuk lihat cuplikan wawancaranya. Kita di daerah kan turunannya dengan agenda, baru kita implementasikan dengan perlindungan. Jadi khusus di bidang anak ini kita tusinya itu adalah untuk pencegahan. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan kepada anak. Waduh, Bu Rifa malu-malu nih guys mau muncul di kamera. Tapi nggak apa-apa sih, kan hal itu nggak mempengaruhi ilmu yang kita dapat dari penjelasan beliau. Jadi, yuk dengerin lagi. Siapa aja yang bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan kebijakan perlindungan anak di DP3 APM ini? Yang bertanggung jawab atas tiap-tiap apa aja gitu deh, yang ikut bertanggung jawab dalam proses keberlangsungan kebijakan. Kalau di sini kan yang utamanya kepala dinas, terus bidang pengampunya. Di bidang kita ada jabatan fungsionalnya kayak ibu, terus ada kepala UPTD-nya.
Nah teman-teman, gak kerasa kita udah ada di akhir video nih. Dari kuliah lapangan kali ini, kita dapat banyak ilmu ya kan? Yaudah deh, makasih ya udah ikutin kegiatan kami hari ini. Sampai jumpa di kuliah lapangan berikutnya. Sayonara.